Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tuti Hartiwi, NIM 203190118, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 4C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Siti Rodatul Jannah, MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem layanan publik di lembaga pendidikan. Langsung saja, pengembangan sistem layanan publik di lembaga pendidikan. Secara luas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik juga jasa publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan dari perundang-undang. Pelayanan publik di bidang pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia secara luas, sebaiknya kita melihat definisi dari pendidikan itu sendiri terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu kata yang memberi latihan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan sebagai sebuah pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mainan dan latihan proses perbuatan. Proses perbuatan cara mendidik. Jika berbicara masalah pendidikan, banyak hal yang dapat diangkat, antara lain bagaimana pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Berbicara tentang pelayanan publik di bidang pendidikan, pengaduan di bidang pendidikan merupakan yang paling banyak karena pendidikan ini merupakan sektor yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat umum. Pendidikan di Indonesia belum terlaksanakan secara efisien dan efektif sebagai faktor yang menyebab banyaknya masalah yang pawai oleh pelayanan publik dalam bidang pendidikan, mengakibatkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Beberapa faktor pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik belajar. Untuk sarana fisik, banyak sekolah atau perguruan tinggi yang gedungnya atau kelas yang rusak atau buku perpustakaan yang tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar. Bahkan banyak sekolah lain yang tidak memiliki perpustakaan dan gedung atau kelas. Selain tidak memiliki tempat belajar yang bagus, sekolah dan perguruan tinggi banyak sekali memiliki gedung atau kelas yang rusak. Keadaan ini juga dialami oleh sekolah-sekolah lain dalam porsi yang tidak sama. 2. Adanya pengungutan biaya bohong. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melarang sekolah negeri mengambil pungutan biaya pada siswa-siswinya.
Sekolah negeri sudah memiliki anggaran dari pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang memungutkan biaya pembohong pada siswa-siswi dengan berbagai alasan, meminta sejumlah uang yang telah ditetapkan. Perbuatan tersebut dinamakan dana koruptor yang telah benar dalam AC Undang-Undang No 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2001 sebagaimana tentang pemberantasan tindakan koruptor. Pembuatan tindakan oknum tersebut di sekolah dapat dikategorikan gratifikasi bisa dilakukan oleh PNS dan tidak memandang besar atau kecilnya nominal yang dipungut. Yang ketiga, adanya kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan pemerataan pendidikan masih terbatas pada sekolah dasar. Data Rektor Pendidikan Nasional banyak agama tahun 2000 menunjukkan partisipasi murni pendidikan atau yang disebut APM. Pencapaian APM ini termasuk kategori yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan yang bermutu itu mahal. Kalimat ini tersebut sering muncul di sekolah atau perguruan tinggi. Dalam kategori mahal, banyak juga sekolah atau perguruan tinggi yang tidak memanfaatkan. Contohnya, banyak sekali sekolah atau perguruan tinggi yang tidak memiliki gedung, kelas, perpustakaan yang tidak bagus, membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain kecuali bersekolah. Baiklah, sampai di sini video presentasi saya dalam materi pelayanan pengembangan sistem layanan publik di lembaga pendidikan. Baiklah, saya akhiri dengan kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.